أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا فهيم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh Masjid Ali bin Abi Thalib yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-Nya, dan salawat serta salam mudah-mudahan terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, yang telah mendoakan kepada kita semuanya, barakallahu di ummati fi bukuriha, semoga Allah memberikan keberkahan pada umatku di waktu paginya. Marilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita pada pagi ini sampai pada tafsir Al-Isti'adzah. Persilakan untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Isti'adzah. Allah Ta'ala, "Fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. A'udzu astaghfiru wa alfa'u. Yuqalu qultu bi fulani wasta'antu bihi. Qala ta'ala, wa inni qultu bi rabbi wa rabbikum an taqdumun. Ay iltaja'tu wastajabtu bihi. Qala bil lisan 'ada bihi 'audan wa 'iyadan laja'a ilayhi wa a'tasim. Wa fil hadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan min al-'arabi falamma udkhilat 'alayhi qalat a'udzu billahi minka. Faqala laha laqad qulti bi ma'adin fa'alhiqi bi ahliki. Ay qad laja'ti ila malja'in wulutin bi maladin. Asy-syaitanu al-mutamarrid al-'ati wa huwa mustaqqun min syatana bi ma'na ba'da. Yuqalu syatattu darahu ay ba'at syatat daruhu syatat daruhu ay ba'da. Wa bi'run syatuni ay ba'idatul qa'ri. Qala al-Qurtubi wa sumiya syaitanan li bu'dihi 'anil haqqi wa tamarrudihi, wa dhalika li anna kulla 'atin mutamarridun min al-jinni wal insi wad dawabi syaitan. Qala Jarir ayyamun yad'una syaitana min ghazali. syaitanu Yad'unani syaitanu min ghazali. Wahanna yahwainani wahunna di sini. la hunna. Wahanna yahwainani idza kuntu syaitanan. Wasyaitanu laisa mukhtassan bil jinni bal yutlaqu 'ala al-insi. Qala ta'ala syayatinil insi wal jinni. Syayatinal insi. Wa yurwi an Umar Wa yurwa an Umar anna Umar raqiba 'ala al-mali
فتبصر به فقال أنزلوني فإنما أركبتموني على شيطان. الرجيم معناه المرجوم فهو فعيل بمعنى مفعول يقال عين كحيل أي مقبول وكف خضيب أي مخبوب ورجل لعين أي ملعون. قال القرطبي وأصل الرجيم الرمي بالحجارة والرجم يأتي بمعنى القتل واللعن والضرب والشتم وقد قيل هذا كله في قوله تعالى لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فالشيطان مرجوم لأنه ملعون ومطرود من رحمة الله عز وجل. والمعنى أستجير وألجأ إلى الله وأعتصم به من شر الشيطان العادي المتمرد الذي يريد أن يغويني ويضلني وأهتمي بالخالق السميع العليم من همزه ولمزه ووساوسه فلا يدفع عني شره وضره إلا الله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir al-isti'adzah. Isti'adzah adalah sebuah ungkapan untuk lafaz, untuk kalimat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Disebut dengan isti'adzah atau ta'awudz. Mana Allah Ta'ala berfirman, apabila engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah, mohonlah perlindungan, ista'in, dari wazan istafa'ala, di mana talabul ma'unah, memohon, di mana at-talab, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah perlindungan, mintalah perlindungan billah, dengan Allah Subhanahu wa taala, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. A'udzu maknanya astajir, mohon perlindungan. Alja, laja'a yalja'u artinya kembali, aku kembali, mencari tempat untuk kembali yang dapat melindungi. Kalau dikatakan uttu bi fulan, artinya aku memohon perlindungan dengannya. Allah Ta'ala berfirman, mengutarakan perkataan seorang nabi, wa inni uttu bi rabbi wa rabbikum, aku memohon perlindungan, aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhan kalian. Artinya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai malja'nya, tempat kembalinya yang dapat melindungi. Karena Allah Ta'ala adalah Maha Kuat, yang di tangannya segala sesuatu, maka tempat kita berlindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita kembali berlindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Dari apa? Yaitu antar jumun, dari kalian melakukan rajam, dari kalian membunuhku. Dalam kamus al-lisan dikatakan adzabihi audan wa iyadan, artinya adalah laja'a ilaihi, kembali kepadanya, waqtasam, dan berlindung, berpegang teguh ya dengan tempat berlindungnya itu. Pada siapa dia memohon perlindungan? I'tasam, a'udzu, itu artinya adalah kembali dan berpegang teguh dengan
dengan siapa yang dia jadikan sebagai perlindungan. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi SAW mengawini seorang wanita Arab. Ketika wanita tadi sudah dipersilahkan masuk menemui Rasulullah SAW, maka kemudian wanita tadi mengatakan, "A'udzubillah minka." Ya, dia mengatakan ucapan ini, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari kamu. Jadi artinya dia berlindung pada Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada wanita Arab tadi yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindungmu, dan kau berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dariku. Laqad udta bima'at, kata Nabi. Akhirnya oleh Nabi suruh pulang. Maka pulanglah engkau kepada keluargamu, yakni dicerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan, apa arti syaitan? A'udzubillahi minasyaitan. Syaitan artinya adalah al-mutamarrid al-ati, pembangkang. Al-mutamarrid. Kalimat syaitan itu keluar dari kata syatona yang artinya ba'uda, jauh. Syatona bermakna ba'uda, jauh. Kemudian dibentuk wazan fa'lan. Wazan fa'lan adalah wazan yang menunjukkan arti mubalaghah, arti sangat. Syatana kemudian dibentuk fa'lan menjadi apa? Syaitan. Na'asa dibentuk fa'lan menjadi na'sa. Na'sa apa artinya? Na'sa ya nasu. Ngantuk. Ya. Kalau dibentuk na'san menjadi apa? Sangat ngantuk. Ja'a yaju'u. Kalau dibentuk fa'lan menjadi jau'an. Apa artinya ja'a yaju'u? Lapar. Jau'an berarti apa? Sangat lapar. Syabi'a yashba'u, syab'an. Begitu ya. Jadi syaitan itu berasal dari kata, asal katanya adalah syatana. Mujarradnya adalah syatana. Kemudian dibentuk dengan fa'lan menjadi syaitan. Kalau sinetron itu berasal dari apa? Ba'uda ya. Syatad daruhu. Syatad daruhu artinya apa? Ba'udat, jauh rumahnya. Zur, kata seorang penyair, zur man qad hawaita wa in syatat bika daru. Kunjungilah siapa yang kamu cintai walaupun rumahnya jauh. Innal muhibba liman yuhibbu zawwaru. Dan orang yang cinta itu akan mengunjungi, akan saling mengunjungi. Antara orang yang mencinta dan yang dicintainya akan saling mengunjungi. Zur man qad hawaita wa in syatat artinya jauh. Wa bi'run syatunun yakni ba'idatul qa'r, sumur yang jauh artinya yang dalam, yang sangat jauh, yang sangat dalam. Al-Qurtubi mengatakan syaitan itu dinamakan dengan syaitan, ya, syaitan disebut dengan syaitan. Kenapa? Karena dia jauh dari kebenaran dan dari sikap membangkangnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi jauh dari Allah. Begitu juga orang yang membangkang dari Allah Subhanahu wa taala akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka disebut syaitan itu dengan syaitan. Jadi setiap yang membangkang dari bangsa jin dan manusia itu serta binatang pun, ya, binatang apa saja yang membangkang itu disebut dengan syaitan. Ya. Ayyam yad'unani syaitana min ghazal wa hunna yahwainani
in kuntu syaitana. Hari-hari di mana wanita-wanita itu mengajak aku kepada syaitan. Min ghazal. Ya dari apa? Ghazal dari kecintaan, dari cinta. Ada yang disebut dengan lagu-lagu ghazal. Artinya lagu-lagu cinta. Min ghazalin. Wa hunna yahwainani idza kuntu syaitana. Dan mereka mencintai aku, menginginkan aku kalau aku menjadi syaitan. Artinya aku menjadi manusia yang membangkang. Dan setan ini tidak khusus jin saja, tetapi ia juga disebut untuk manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, syayatinal insi wal jin, setan-setan jin dan manusia. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar pernah mengendarai satu kendaraan himar, lalu kendaraannya itu tabakhtara. Apa tabakhtar? Goncang ya kendaraannya, aklupuk. Faqala, lalu Umar mengatakan, anziluni, turunkan aku dari keledai ini. Kalian telah memberikan kepada aku satu tunggangan, aku telah dinaikkan kepada satu tunggangan yang berupa syaitan, yang merupakan syaitan. Jadi oleh Umar disebut syaitan karena enggak tunduk, karena binatangnya enggak mau tunduk, tapi membangkang. Jadi disebut pula untuk binatang, bukan hanya khusus untuk jin, syaitan. Ar-rajim yaitu maknahu al-marjum. Ar-rajim biwazni fa'il, ya, dengan wazan fa'il, tapi maknanya adalah maf'ul. Ya, rajim artinya adalah marjum, yang dirajam. Di wazannya fa'il bermakna marjum. Habibun bermakna apa? Mahbub, orang yang dicintai. Orang yang dicintai. Wazan fa'il. Ainun kahil, yakni ainun makhul, mata yang dicelai. Ainun kahil. Kafun khadib, tangan yang dipacari. Makhdub, khadib bermakna makhdub, yang dikasih pacar. Wa rajulun la'in, yakni mal'un, laki-laki yang la'in, yakni yang dilaknat. Jadi wazannya fa'il bermakna maf'ul. Qatil berarti apa? Rajulun qatilun, laki-laki yang apa? Yang membunuh apa yang dibunuh? Hah? Qatilun, yang dibunuh apa yang membunuh? Yang dibunuh. Fa'il dengan wazan maf'ul. Apa? Ada wazan fa'il bermakna maf'ul. Sama dengan rajim, wazannya adalah fa'il, artinya adalah marjum. Al-Qurtubi mengatakan asalnya rajam itu artinya adalah ar-ramyu, dilempar bil hijarah, dengan batu. Itu namanya rajam, lemparan dengan batu. Rajam juga datang dengan arti al-qatl, membunuh. Wal la'nu, dan melaknat. Makanya kita kemudian maknai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diartikan aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi makna ar-rajim itu datang juga dengan arti al-qatl, membunuh, al-la'an, laknat, tarat, diusir, ya, mengusir, syatam, dicela. Itu semuanya bermakna apa? Adalah makna-makna dari ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang tercela, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terusir. Wa qad qila hadza kulluhu fi qoulihi ta'ala, dan ini semuanya dikatakan, makna-makna ini semuanya dikatakan di dalam firman Allah Ta'ala, la illam tantahi ya Nuh
No, kalau kamu nggak berhenti berdakwah, la takunanna minal marjumin, maka engkau akan dirajam. Artinya apa? Dilemparin dengan batu, dicela, ya, dibunuh dan diusir. Semuanya ada pada makna pada kata al-marjumin, la takunanna minal marjumin. Jadi syaitan itu marjum, dikatakan rajim atau marjum karena dia dilaknat dan diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh melaknat seseorang, karena laknat itu artinya menjauhkan orang dari rahmatnya Allah. Ya, kita nggak boleh melaknat seseorang yang masih hidup, karena kita nggak tahu berakhirnya dia dengan apa, kita nggak tahu. Ya. Hatta orang kafir nggak boleh kita laknat secara perorangan, tapi kalau secara menyeluruh nggak apa-apa. Laknatnya Allah bagi orang-orang kafir nggak apa-apa. Tapi kalau perorangan jangan, nggak boleh. Kita telah menjauhkan dia dari rahmat Allah. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Itu bukan urusan kamu, kata Allah. Allah Ta'ala bisa memberikan taubat kepada seseorang. Makanya bukan urusan kita menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim secara global, ya, saya berlindung kepada Allah, saya kembali kepada Allah, saya berpegang teguh dengan Allah dari kejahatan syaitan yang membangkang, yang ingin menyesatkan aku dan aku berlindung wa ahtami, aku berlindung dengan pencipta Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui, ya, dari hembusan syaitan, dari sentuhan syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan. Maka tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari kejahatannya, ya, tidak ada yang bisa mencegah aku dari kejahatannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Rabbnya seluruh alam, termasuk Rabbnya syaitan. Wa rabbus syayatin. Kita dianjurkan kalau kita tiba di satu tempat, kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kita sebut Allah Ta'ala. Allahumma rabbas samawat wa ma a'lalna wa rabbal aradin wa ma aqlalna wa rabbar riyah. Ya, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhannya angin, wa rabbar riyah wa ma daraina, dan semua yang dihembuskan oleh angin, wa ma daraina wa rabbas syayatin wa ma adlalna. Kita minta kita sebut Allah Ta'ala, dan ya Allah, wahai Rabbnya semua syaitan, wa ma adlalna, as'aluka min khairi hadzal makan, aku minta kepadamu ya Allah kebaikan dari tempat ini, dan aku wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan tempat ini. Itu dianjurkan kita ketika kita turun di satu tempat, di satu negara, untuk berlindung kepada Allah. Minta kepada Allah kebaikannya dan kebaikan orang-orangnya, dan berlindung dari kejelekannya dan kejelekan yang orang-orang yang ada di dalamnya. Ya. Itu maknanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalimat yang lain selain a'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah a'udzubillahi as-sami'il alim. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya. Kalimat yang lain juga a'udzubillahil qadir minasyaitonil ghadir. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa. A'udzubillahil qadir minasyaitonil ghadir, dari setan yang berkhianat. Syaitan banyak lafaz-lafaz, tapi yang afdal yaitu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ada lagi yang ditambah min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi, dari hembusannya, tiupannya dan sentuhannya. Lanjut tafsirul basmalah. Diganti baik.
Minas sumu. Minas sumu. minas sumu bermakna raf'atu wal ulu. Wa qila mustaqim minas samu minas sama. Minas sima. Minas sima wa hiya alama qala al-Qurtubi wal awwalu asihhu. Asahhu. Wal awwalu asahhu wa huwa madhhabul Basriyin. Wa huwa madhhabul Basriyin. وهو مذهب البصريين لأن جمعه أسماء وتصغير سمي Sumayyun. Ismun tasghirnya Sumayyun. وتصغيره Sumayyun. قال تعالى والله الأسماء ولله الأسماء الحسنى والباء muta'alliqatun bifi'lin mahdhuf munasibin lil maqam fal qari'u hina yaqulu bismillahi ma'nahu aqra'u musta'inan bismillah wal katibu hina ya'khudul qalama wa yaqul bismillahi ma'nahu aktubu musta'inan bismillah والآكل حين وهكذا كل الأفعال والآكل نعم والآكل حين يتناول الطعام ويقول بسم الله معناه آكل مستعينا بسم الله وهكذا كل الأفعال والأعمال يقدر لها فعل مناسب وفي الحديث الشريف كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. قال القرطبي وتكتب بسم الله وتكتب بسم الله بغير ألف استغناء عنها بباء الإلصاق لكثرة الاستعمال بخلاف قوله اقرأ باسم ربك فإنها لن تحدث لقلة الاستعمال. Naam. Sekarang kita masuk pada tafsir basmalah. Kalau tadi isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sekarang basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismi, kata al-ismu itu keluar dari kata as-sumu yang artinya mulia. As-sumu yang artinya mulia, tinggi. Sumul malik yang terhormat, raja misalnya. Sumu. Sama berasal dari kata sama yang artinya tinggi. As-sumu. Jadi ismu asal katanya adalah sumu yang artinya adalah tinggi. Ada yang mengatakan kata ismun, al-ismu itu keluar dari kata asal katanya adalah as-simah. As-simah artinya adalah al-alama, itu tanda, identitas. As-simah. Ada yang mengatakan kata al-ismu keluar dari itu. Kenapa? Karena memang nama itu dijadikan identitas, menjadi tanda bagi seseorang. Tapi yang
kata Imam Qurtubi yang benar adalah yang pertama, yaitu yang lebih benar maksudnya, yang lebih tepat. Kata al-ismu keluar dari kata as-sumu yang artinya kemuliaan, ketinggian, kehormatan, ya. Jadi nama itu bukan hanya sekedar identitas, tapi nama itu juga sebagai sebuah kemuliaan. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kita menamai anak-anak kita dengan nama-nama yang baik, ya, karena dia menjadi kemuliaan baginya. Kata ismun. Salah orang mengatakan apa artinya nama, ya, keliru. Penting nama itu, dan lebih penting lagi rekeningnya. Ya Pak Didin. Ini menurut mazhab al-Basriyin, ulama-ulama Basrah. Mereka mengartikan al-ismu bimakna al-ulu. Karena apa? Karena jamaknya adalah asma. Isim jamaknya, kata banyaknya adalah asma, nama-nama. Sedangkan bentuk kecilnya sumayyun. Jadi kan benar dari sumud menjadi sumayyun. Kalau dikatakan simatun yang artinya identitas tadi, maka bukan sumayyun. Qala ta'ala, Allah berfirman, walillahil asmaul husna, dan bagi Allah Ta'ala nama-nama yang mulia. Kalau simatun jamaknya berarti simat, kan begitu kalau dari berasal dari kata simatun, tapi ini berasal dari kata sumu. Nah, sedangkan ba pada kalimat ismi, bismi ada ba-nya kan? Nah, ba-nya itu kaitannya dengan sesuatu yang dibuang, nggak disebutkan. Ya, dengan sesuatu pekerjaan yang tidak disebutkan, tetapi ia disesuaikan dengan apa konteksnya. Ketika kita mau baca Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, konteksnya kita sedang membaca, berarti apa? Saya membaca dengan nama Allah. Ketika kita mau nulis, ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita mau nulis. Oh, berarti apa? Ba-nya itu berhubungan dengan pekerjaan yang kita lakukan, yaitu menulis. Ketika kita makan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, berarti ba-nya itu kaitannya dengan pekerjaan apa? Makan. Saya makan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ba-nya itu berkaitan dengan satu pekerjaan yang tidak disebut, yaitu yang disesuaikan dengan konteksnya. Nah, di sini dicontohkan fal qari yaqul bismillah, berarti artinya saya membaca dengan memohon pertolongan dengan nama Allah Ta'ala. Wal katib hina ya'khudul qalam, ketika mengambil bolpen seorang penulis dia mengatakan bismillah, artinya apa? Saya menulis dengan memohon pertolongan dengan nama Allah. Yang makan juga begitu, ya. Dan semua perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa diperkirakan, yang sesuai dengan keadaannya. Dalam hadis dikatakan setiap perkara yang mulia, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang mulia yang tidak dimulai dengannya dengan bismillah, di dalamnya dengan bismillah, fahuwa abtar. Abtar artinya adalah aqta minal barakah. Ditafsirkan oleh ulama, abtar yakni buntung, maksudnya buntung dari keberkahan. Orang kalau nggak baca bismillah maka akan buntung dari keberkahan. Al-Qurtubi mengatakan, kenapa bismillah kok ditulis tanpa alif? Padahal kan ada alifnya, ismun itu ada alifnya. Tapi kemudian dalam penulisannya bismillah tanpa alif. Bukan begini tulisannya, tapi langsung ba sin mim. Ya, tanpa alif. Nah, kenapa ditulis dengan tanpa alif? Istighna'an anha bi ba. Karena sudah dicukupkan dengan adanya ba. Jadi kalau sudah ada ba-nya ya nggak perlu lagi pakai alif, sudah cukup. Tapi kalau tanpa ba, ya,
Kapaba, itu perlu. Lalu bagaimana dalam surat Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada alifnya. Ya, Iqra bismi pakai alif. Nah, sedangkan dalam bismillah nggak ada alifnya. Dijawab oleh ulama di sini karena bismillah ini likasratil isti'mal. Ya, karena banyak digunakan. Segala sesuatu pakai bismillah, semuanya pakai bismillah, bismillah. Karena banyak digunakan, maka sudah tidak diperlukan lagi penulisan alif di situ. Berbeda dengan yang ada dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Liqillatil isti'mal. Karena enggak banyak dipakai artinya ya. Yang sering kita gunakan, yang kita pakai adalah bismillahirrahmanirrahim. Ganti, Ustaz? Fadhal. Ganti. Muqaddasatu Jalla wa ala. Ustaz Amir, mana Ustaz Amir? Maju biar bisa baca. Yusafu lanjut kitabnya. Fa ujriyal asma'u majras sifat. dan disama bihi wa yuhu tabaraka wa ta'ala. Wa qala al-Qurtubi Allahu hadzal ismul akbar asma'uhu Akbaru asma'ihi akbaru asma'ihi subhanahu wa ta'ala wa ilmuha wa huwa ismun lil mawjudil haqqi al-jami' li sifatil ilahiyyah al-man'uti binu'utir rububiyyati al-munfaridu bil wujudil haqiqiyyati la ilaha illa huwa subhanahu wasmul jalalati Allahu alamun la yutlaku illa ala ma'budi bihaqqi wa hadha 'inda aktsar ulama'i kama qala Abu Hayyan wa qila innahu mushtaqun qala Ibnu Jauzi ikhtalafa ulama bi ismillahi alladhi wallahu a'lam qawmun innahu mushtaqun wa qala akharuna innahu alamun laisa bimushtaqin wa nukila anil khalili riwayatani indahuma annahu laisa bimushtaqin wa thaniyatu annahu mushtaqun wa istiqamuhu minal ilahiyyati minal ilaha bimakna ibadati wa ta'alluhu
وتأله التعبد. قال ربوبية لله در الأغنية Lillahi darul ghaniyatil لله در الغنية المدوه سبحان واستودعني من sabbahna wastarja'na min سبحنا واستعجلنا من تأليه. Ya. Sekarang lafaz jalalah Allah. Ya, lafaz yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, lafaz jalalah Allah adalah nama, dia menjadi nama, ismun. Kenapa disebut nama? Karena dia hanya bisa disifati, tidak bisa menjadi sifat. Makanya dia disebut nama. Dan Allah itu, lafaz jalalah Allah nggak bisa disifat, tidak bisa menjadi sifat, karena dia nama. Kalau sifat bisa menjadi nama, ya. Jadi ada kalimat yang hanya menjadi nama saja, karena dia nggak bisa disifati. Berarti dia khusus nama. Seperti kalimat seperti lafaz Allah itu nama. Yang nggak bisa disifati. Jadi ciri-cirinya untuk menentukan ini nama atau sifat itu dia bisa menjadi sifat atau tidak gitu. Kalau nama hanya bisa disifati, nggak bisa menjadi sifat, itu kalau nama. Tapi kalau sifat bisa menjadi nama, juga bisa menjadi dia adalah bisa disifati dan bisa menjadi sifat. Itu sifat. Tapi kalau nama enggak. Nama itu hanya bisa disifati saja. Lafaz jalalah Allah itu hanya bisa disifati, enggak bisa menjadi enggak bisa menjadi sifat. Makanya dia disebut ismun, disebut nama. Ya, ismun adalah nama lidzatil muqaddasah. Nama untuk zat yang maha suci, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zatnya Allah yang kita sembah itu bernama Allah. Ya, namanya adalah Allah. Wajibul wujud, yang zat yang wajib adanya. Kalau yang lainnya nggak wajib, ya, nggak wajib adanya. Tapi Allah Taala adalah wajibul wujud, yang wajib adanya. Makanya Allah Ta'ala disebut dengan hak. Al-Haqqu Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya itu selalu kalau menyebut Allah dengan Al-Haq, ya, Al-Haqqu. Karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak wajib adanya. Hak itu artinya wajib adanya. Makanya dalam doa tahajud itu kan selalu wal jannatu haqqun wan naru haqqun ya, dan terus hak itu artinya sesuatu yang harus adanya, yang wajib adanya, itu artinya hak. Allah itu al-haq, wajibul wujud, la yusyariku fihi ghairuhu, di mana tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala, nggak ada yang berserikat, yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dalam sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadits. Qala Ibnu Katsir mengatakan Allah alamun adalah alam, yaitu nama ala Rabbi tabaraka wa ta'ala, atas Rabb artinya adalah penguasa, Rabb. Wa yuqal innahu ismul a'zam, dan dikatakan lafaz Allah itu adalah nama yang paling agung. Jadi kenapa dikatakan al-ismul a'zam?
Li'annahu yusafu bi jami'i sifat, karena nama Allah itu disifati dengan semua sifat-sifat yang mulia. Makanya disebut dengan Al-Ismul A'zam. Bukan hanya sekedar nama, tapi dia adalah Al-Ismul A'zam, nama yang teragung. Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang disembah kecuali Dia, ya. Kecuali Dia Allah, Al-Malik. Nah, ini Al-Malik. Allah disifati dengan Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Jadi semua nama-nama di belakangnya Allah ini, di dalam lafaz Allah, semuanya adalah menjadi sifat. Ya, ujriya kulluha majra sifat, menempati tempatnya sifat semua. Kalau Allah nggak bisa menjadi sifat, dia hanya bisa disifati. Ya. Sumakal kemudian dikatakan, dia mengatakan juga bahwa wa huwa ismun lam yusamma bihi ghairuh. Ini nama tidak digunakan untuk selainnya. Nggak ada selain Allah yang bernama Allah, nggak ada. Nggak ada. Lam yusamma bihi ghairuhu, tidak dipakai sebagai nama oleh selain Dia, yaitu Allah Ta'ala. Makanya para ulama nahwu mengatakan, ketika mengatakan ma'araful ma'arif, apa nama yang paling ma'rifat, ya, ma'rifah itu artinya kan tertentu, nama yang paling tertentu. Ma'rifah itu sudah artinya tertentu. Ketika dikatakan Hasan, ya berarti bukan Husain, bukan Ali, kan begitu. Berarti menentukan, oh ini Hasan. Tapi karena Hasan kan banyak, ada Hasan bin Ali, ada Hasan bin Muhammad, ada Hasan bin siapa, kan banyak Hasan. Walaupun nama itu menentukan, tapi masih banyak. Tapi kalau nama Allah nggak ada, hanya satu yang pakai nama itu, hanya Allah Ta'ala. Makanya disebut kemudian a'raful ma'arif huwa Allah. Yang paling ma'rifat dari semua yang ma'rifat itu adalah Allah Ta'ala, adalah nama Allah. A'raful ma'arif huwa Allah. Ada yang mengatakan yang paling ma'rifat itu dhamir. A'raful ma'arif huwa ad-dhamir, kata ganti, dia. Kalau kata ganti itu kan pasti menunjuk. Huwa, anta, ana. Ada yang mengatakan begitu, tapi ditolak. Bukan dhamir a'raful ma'arif itu. A'raful ma'arif itu Allah, nama Allah yang a'raful ma'arif, paling ma'rifah dari semua yang ma'rifah, karena dia menentukan. Qala Al-Qurtubi mengatakan Allah, lafaz Allah itu adalah nama Allah itu adalah nama yang paling besar, yang paling agung di antara nama-nama yang lainnya. Karena Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang mulia, maka yang teragung dan terbesar dan mencakup semua nama yang lainnya, semua yang lainnya adalah Allah. Itu mencakup yang lainnya dari nama-nama Allah Ta'ala yang mulia. Jadi dia adalah nama untuk Al-Mawjud Al-Haq. Nah, di sini ditambah Al-Mawjud Al-Haq, yang memiliki semua sifat-sifat ketuhanan. Di antara sifat-sifat ketuhanan itu yaitu mencipta. Dan Al-Khaliq huwa Allah. Dan yang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pertama kali yang kita diperkenalkan oleh Allah tentang dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sifat ilahiyah. Makanya kalau orang nggak mencipta mengaku Tuhan, ya nihil. Ya. Bahkan dia yang dicipta, ya. Dia nggak mencipta, bahkan dia yang dicipta, ya udah bukan Tuhan, sudah. Allah Ta'ala itu memiliki sifat jami' di sifatul ilahiyah. Ketika Nabi Isa dipertuhankan oleh orang-orang Nasrani, Allah kan hanya mengatakan kana yakulani ta'am, bahwa Nabi Isa dan ibundanya Maryam itu mereka makan. Mereka makan. Itu sudah bukan Tuhan kalau sudah makan. Bagaimana Tuhan makan? Kana yakulani ta'am. Gitu. Mereka berdua makan.
Kenapa Allah Ta'ala menyifati para nabinya itu? Bahwa tidak ada satu nabi illa kecuali nabi itu yakulut ta'am. Dia makan. Itu artinya dia nggak dipertuhankan oleh manusia. Dia sudah nggak punya sifat ketuhanan, itu nggak punya. Wa yamshi fil aswaq. Nabi itu berjalan di pasar. Nggak ada Tuhan berjalan di pasar makan, nggak ada. Ya, makan makanan nggak ada. Makanya Nabi SAW itu kalau makan, beliau senang makan bersama sahabat-sahabatnya. Biar tahu kalau Nabi itu makan. Nabi itu kalau makan nggak sembunyi-sembunyi gitu, biar nggak ketahuan. Enggak. Nah, itu sudah menunjukkan. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan seperti itu. Nah, Allah Ta'ala al-jami' li sifatil uluhiyah. Yang disifati dengan sifat-sifat rububiyah, kekuasaan, ya. Al-munfarid bil wujud al-haqiqi. Allah saja yang memiliki wujud yang sebenarnya, keberadaan yang sebenarnya, karena wujudnya Allah itu, kemahahidupannya Allah Ta'ala itu tidak sama dengan yang lainnya. La awwala lahu, nggak ada awalnya, ya. Wal awwalu bila apa? Ya, wal awwalu wal akhiru, dia yang pertama tanpa permulaan, dia yang terakhir tanpa penghabisan. Itu wujud yang hakiki semacam itu. Kalau yang lainnya kan tetap ada awalnya, ada permulaannya, dan ada penghabisannya. Hanya Allah al-munfarid bil wujud al-hakiki. La ilaha illa huwa subhana. Dan ismul jalalah yaitu Allah ala murtajal, yang tidak disebutkan kecuali untuk yang disembah dengan sebenarnya. Yang enggak disebut hanya untuk yang disembah, yaitu Allah Ta'ala. Dan ini menurut pendapat para ulama. Abu Hayyan mengatakan bahwa lafaz Allah itu adalah lafaz yang mustaq. Jadi lafaz dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan jamid. Jamid artinya beku, dia enggak keluar dari kata asal kata yang lain. Ada yang mustaq, derivasi. Jadi ada turunannya. Dia turunan dari kata yang lain. Itu namanya mustaq. Lafaz yang kalimat atau lafaz yang mustaq. Nah, lafaz Allah itu ada yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa dia mustaq. Nah, ini Al-Ibnu Jauzi mengatakan bahwa para ulama berselisih pendapat dalam nama Allah, apakah dia mustaq atau bukan. Sebagian mengatakan dia bukan mustaq, nggak ada derivasinya, nggak ada turunannya, bukan turunan dari kata yang lain, nggak ada turunan katanya. Wa nukila an Khalil riwayatan, ada dua riwayat yang diriwayatkan dari Al-Khalil, yaitu yang pertama bahwa dia bukan mustaq, dan yang kedua mengatakan mustaq. Lalu kalau dikatakan mustaq, mustaqnya dari apa? Nah, di sini dikatakan dari kata ilah. Mustaqnya dari kata ilah. Bimakna al-ibadah, ilah itu artinya ibadah. Ilahun, lalu kemudian dikasih lam, alif lam menjadi Allah. Begitu kalau dikatakan mustaq berasal dari kata ilah, lalu dikasih lam depannya, alif lam menjadi Allah kalimatnya, lafadznya itu. Setelah kemudian ditambah alif lam, ya sudah menjadi nama. Maka la ilaha illallah nggak bisa diartikan tiada ilah kecuali ilah, nggak bisa. Sudah tidak ada ilah kecuali Allah. Itu menyesatkan kalau diartikan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan nantinya. Ya, la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Ilah ta'alluh, yakni ta'abbud. Wakila mustaq minal wala. Ada yang berpendapat mustaqnya kalimat Allah itu, lafaz Allah itu dari walahun, berasal dari kata walah. Apa artinya walah? Walah artinya adalah li'anna qulubal ilad tuwallihi apa ini? Li'anna qulubal ibadi
walaha yulahu tulahu ya li'anna qulubal ibadi tulahu wa tata'allaq bihi jalla wa ala. Jadi ada yang mengatakan berasal dari kata ila, ada yang berasal kata walaha. Kenapa dikatakan dari walaha? Karena hati-hati manusia semuanya cenderung kepadanya, semuanya mencintainya, semuanya cenderung. Wassahih, pendapat yang benar bahwa lafaz Allah ghairu mustaq. Ya, pendapat yang benar itu adalah bahwa lafaz Allah tidak keluar dari kata yang lain. Ya sudah, dia menjadi nama Allah, bukan keluar dari kata yang lain. Seperti Quran misalnya, Quran. Ada yang mengatakan mustaq, ada yang mengatakan tidak. Kalau mustaq berasal dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u. Kalau dikatakan mustaq, tapi ada yang mengatakan bukan mustaq, itu sudah Quran. Enggak ada mustaqnya. Wa innahu ismu alam ala dzatil muqaddasah tabaraka wa ta'ala. Jadi lafaz jalalah itu adalah Allah adalah nama atas zat yang suci, yang maha barakah, yang maha tinggi, la yusyarikuhu fihi ghairuh. Falam yatasamma bihi ghairuhu, maka tidak ada yang menggunakan nama itu. Jadi jangan macam-macam pakai nama Allah ya, selain Allah taala. Walidzalika la yusanna. Nah, ini keistimewaan lafaz Allah itu, dia bukan mustaq, la yusanna, enggak ada musannanya, enggak ada kata duanya. Kitabun kitabani, ada kata duanya kan? Muhammadun muhammadani, muhammaduna, bahkan bisa dijamakkan. Lafaz Allah enggak ada kata musannanya, enggak bisa dibuat musanna. Wala yujma, dan juga tidak bisa dibuat jamak. Silakan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Selesaikan sekalian. Ar-Rahman Ar-Rahim Ismani min asma'ihi tabaraka wa ta'ala mustaqani min ar-Rahman. Wa qila la istiqaqu la istiqaqa lahuma li'annahuma min asma'il mukhtasar mustashar bihi subhanahu. Wa sayati tafsilu ma'nahuma fi surah al-Fatihah. Makna basmalah, al-basmalah hiya qaulul qari bismillahirrahmanirrahim, ma'naha abdan bi tasmiyatillahi wa dzakarahu wa dzikrihi qabla kulli syai', musta'inan bihi jalla wa 'ala fi jami'i umuri, taliban al-'auna minhu fa innahu qadirun 'ala kulli syai'. Ganti. Katakan. Qala Ibnu Jarir At-Tabari Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Jarir At-Tabari inna Allah ta'ala dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu adzaba nabiyahu bita'limihi tafjim dzikri asma'ihi al-husna amama jami'i af'alihi wa ja'ala dhalika li jami'i khalqihi sunnata yastannuna biha sabilan yattabi'unahu 'alayha wa fihi iftitahu awailu mantikihim wasuduri rasailihim wa kitabahum wa kutubihim wa adatihim hatta abnati dalalati ma dhahara min qawli al-qail bismillah ala ma qata'a min marabihi alladhi huwa mahduf. Faqul al-qail bismillahirrahmanirrahim idza tataha iftatahu tatiyan surati
ينبئ an anna muradahu أن مرادي بذلك تقرأ بسم الله وكذلك قول بسم الله عند نهوضه للقيام أو عند قعوده وسائر أفعاله ينبئ عن معنى مراده بقول بسم الله وأنه أراد أقوم بسم الله وأطعم بسم الله وكذا سائر الأفعال. Ya. Selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim juga dikatakan ismun. Ya, nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Mushtaqani min ar-rahmah. Keluar dari kata Ar-Rahmah. Ar-Rahman, Ar-Rahim sama-sama dua lafaz ini keluar dari kata Ar-Rahmah yang artinya adalah kasih sayang. Tapi ada yang mengatakan la istiqaqa laha, enggak ada mustaqnya. Dia nama yang bukan mustaq. Ada yang mengatakan begitu. Kenapa? Karena ini Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua nama yang khusus untuk Allah. Enggak boleh dipakai yang lainnya. Ya, ada dua nama khusus untuk Allah Ta'ala. Nanti insya Allah akan dijelaskan dalam tafsir suratul Fatihah. Ya, akan dijelaskan pada tafsir suratul Fatihah. Kemudian makna basmalah. Maknanya basmalah setelah kita baca dari awal tadi uraiannya, maka basmalah maknanya adalah aku memulai. Jadi ketika kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, artinya aku memulai dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah sebelum segala sesuatu. Ketika kita mau mengerjakan apa saja, kita katakan bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah dalam semua urusan-urusanku, memohon bantuan darinya, karena dia adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ya, itu maknanya bismillahirrahmanirrahim. Makanya beruntung orang yang selalu membaca bismillah, ya, karena dia telah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir mengatakan, jadi Allah Ta'ala yang maha tinggi sebutannya, innallaha ta'ala dzikruhu, yang maha tinggi, yang maha mulia, nama, yang maha suci nama-namanya. Allah mendidik nabinya. Jadi Allah mendidik Nabi Muhammad SAW dengan mengajarkan agar Rasulullah itu mendahulukan nama Allah yang mulia dalam semua perbuatannya, di depan semua perbuatan Rasulullah. Dan kemudian hal ini dijadikan sunnah. Ya, Allah mengajari Rasulullah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian ucapan bismillah dalam mengerjakan semua pekerjaan yang mulia tentunya itu menjadi sunnah. Ya, menjadi sunnah yang harus diikuti, menjadi jalan yang hendaknya dijalani. Dan ini adalah pembuka semua ucapan-ucapan mereka. Pembuka semua surat-surat mereka. Makanya untuk nulis WA, nulis SMS, ya pakai bismillah. Membuka kalimatnya. Wasudur rasailihim, dan kitab-kitab mereka, hajat-hajat mereka, semuanya dimulai dengan bismillah. Sehingga apa? Kata bismillah itu sudah mencukupkan untuk memberitakan apa yang akan kita lakukan. Tidak usah disebut lagi bismillah aqud, dengan nama Allah saya duduk, apa perlu sudah. Bismillah kemudian duduk, itu artinya saya memulai duduk saya dengan bismillah. Aghnat, sudah cukup. Ya, dalalatu ma dhahar min qaulil qail bismillah ala ma batan. Jadi itu menunjukkan sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita. Kata bismillah sudah menampakkan itu. Idza iftataha taliyan suratan yunabbi anna muradahu bidzalik. Kalau orang baca surat dengan membaca bismillah, maka ketika dia membaca bismillah sudah memberitakan kepada kita, menginformasikan kepada kita akan maksud kita, bahwa maksudnya kita itu mau baca Al-Qur'an. Ya begitu.
Aqra bismillah. Wa kadzalika ketika kita begitu juga ketika kita mau berdiri bismillah, itu maknanya berarti kita mau berdiri. Ketika mau duduk dan semua perbuatan-perbuatan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Nah, biasanya kata wallahu a'lam bissawab itu menyegarkan biasanya ya. Kalau udah sampai wallahu a'lam bissawab, nah itu biasanya sebenarnya perlu kata-kata wallahu a'lam bissawab diulang-ulang, itu perlu. Karena itu kalimat yang menyegarkan biasanya. Oh, berarti sudah mau selesai kan gitu. Wallahu a'lam bissawab. Dan Allah yang lebih maha mengetahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.